Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa imamil qadat ghurril muhajjalin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadmatil ula, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, ayahanda kita, murabbi kita, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman Hasan, yang semoga beliau selalu diberikan dengan kesehatan, keafiatan, hingga kita semua bisa tetap mendapatkan manfaat, faidah dari segala hal yang bisa beliau berikan untuk kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Direktur Pendidikan Al-Ustaz Haji Muhammad Izzat Sholihin SAG MPD, yang semoga juga selalu diberikan dengan kesehatan dan keafiatan, diberikan keberkahan di dalam hidupnya hingga kita selalu mendapatkan manfaat dan kebaikan dari beliau. Yang sama-sama kita hormati pelaksana harian Pondok Pesantren Asy-Syifa Insinyur Haji Suharyono, moga beliau selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan hingga kemudian bisa memberikan banyak hal kebaikan-kebaikan untuk pesantren, pondok pesantren tercinta kita ini. Para asatidz, para mudarrisin yang saya hormati, para asatidzah wa mudarrisat, dan para santri dan santriwati, semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, bisa menjadi anak-anak yang soleh, bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Sholawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah seorang perempuan. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kecerdasannya. Maka kalau ada santriwati yang namanya Aisyah, ada yang namanya Aisyah? Nah, kalau nama
namanya itu sudah cocok dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu terkenal dengan kecerdasannya, dan salah satu kecerdasannya adalah dalam strata ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, beliau itu disebutkan mampu menghafalkan hadis sebanyak 1170 hadis. Mudah-mudahan santriwati yang namanya Aisyah bisa hafal banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu selain cerdas, selain pintar, beliau juga pernah dikatakan oleh sahabat Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu seorang istri Nabi yang ahli dalam pengobatan. Sampai ditanya, jadi kata Sayyidina Urwah, dari mana Anda dapat pengetahuan tentang pengobatan itu? Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian banyak sekali tertimpa dengan berbagai macam, di antaranya sakit. Maka banyak resep, banyak obat yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan tempo yang sesingkat itu, beliau bisa pahami, beliau bahkan bisa melaksanakan, bahkan beliau bisa memberikan kemanfaatan dari apa yang beliau punya. Yang ingin digambarkan adalah beliau sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga pernah ada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama engkau hidup, ceritakan saya satu kejadian yang paling membuat Anda sedih. Ketika Anda menjalani dengan proses dakwah, menyampaikan tentang iman, menyampaikan tentang Islam, dan itu akan menjadi tugas santri dan santriwati sekalian, menyampaikan tentang keimanan, menyampaikan tentang keislaman, menyampaikan tentang kebaikan, tentang amal-amal yang harus dikerjakan. Dan itu bukan perkara mudah. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, apa yang paling membuat Anda sedih? Kejadian kapan yang paling membuat Anda merasakan dengan, Masya Allah, kesedihan yang luar biasa? Maka kemudian Nabi mengatakan, ada satu kejadian. Kapan kejadiannya? Pada saat Nabi menyampaikan kebenaran, ingin menyelamatkan orang-orang agar tidak terjatuh dalam neraka, agar tidak disiksa dalam kehidupan akhirat. Ternyata orang yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan itu semua. Siapa? Banyak penduduk Mekah yang menolak pada saat itu. Maka memerlukan dengan dorongan, memerlukan dengan dukungan. Akhirnya beliau keluar dari kota Mekah. Ada tetangga di samping, ada satu kampung yang didatangi oleh sahabat yang lain bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nama kampungnya? Kampung Taif. Tadi ketika datang ke masjid ini, Masya Allah, kita dengar munsyid kita membaca dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika dibaca dengan suara yang merdu, menusuk ke dalam hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang akan memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat dengan izin Allah. Adik-adik santri yang hari ini bisa pakai kopiah putih, mudah-mudahan naik haji semua. Yang kopiah hitam mudah-mudahan sama lah naik haji juga. Baik, asbab awal bagaimana kemudian kawan-kawan bisa memahami tentang Islam.
turun-temurun disampaikan kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya, hingga sampai keilmuan itu kepada kita. Asbab awalnya adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Nabi dengan kita, sering kemudian dikatakan dalam periwayatan hadis, ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika sampai ke Taif, apa yang terjadi? Nabi dilempar dengan batu, darah mengucur dari Nabi SAW. Datang kemudian malaikat mengatakan, apa yang harus saya lakukan kepada orang-orang ini? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya harus hancurkan orang-orang ini? Apa kata Nabi SAW? Allahumma hadi, jangan kau hancurkan mereka. Kalau seandainya hari ini dengan segala macam ujian yang terjadi kepada Nabi SAW, illam yakun, kalau ternyata tidak ada murka dari Tuhanku kepadaku, fala ubali, saya nggak peduli. Apa yang diperdulikan oleh Nabi SAW, umat Nabi SAW, biarkan mereka. Jangan-jangan nanti akan lahir dari sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dengan kejadian yang luar biasa, meninggal istri Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, meninggal paman Nabi SAW, orang yang selalu mengayomi beliau, Abu Thalib. Maka santri dan santriwati yang dirahmati Allah, itulah perjuangan, ujian di dalam menjalani kehidupan. Hari ini kawan-kawan bisa belajar dengan kenikmatan yang luar biasa. Dulu ya, orang menuntut ilmu itu ujiannya banyak. Nabi SAW menyampaikan dakwah, dan kemudian setelah semua ujian itu dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Kalau itu yang terjadi kepada Nabi SAW, kita yang orang biasa pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi SAW, ma yazalul bala, akan senantiasa bala, ujian akan terjadi. Kalau orang tua ada ujiannya, kalau santri ada ujiannya, yang membiayai kalian ada ujiannya, yang sedang belajar itu juga ada ujiannya. Hari ini kawan-kawan di pondok pesantren, di tempat kita yang kita cintai ini, makan dengan kenikmatan yang luar biasa. Kalian tahu teman-teman, ada teman-teman yang lain, ikhwan kita, saudara-saudara kita, akhwat kita yang sekolah di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren, makan, ujian dalam menuntut ilmu, dan itu akan selalu berjalan bersama. Menuntut ilmu, di sana ada ujian. Apa ujian? Kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian dalam menuntut ilmu. Ada di antara kawan-kawan kalian hari ini makan, alhamdulillah ada nasinya. Hari ini makan, alhamdulillah ada lauknya. Ada pondok pesantren kawan-kawan, tidak usah disebutkan di mana pondoknya. Dan subhanallah, makan nasi bareng-bareng. Ikan teri itu harus dibagi-bagi. Ikan teri yang kecil, yang satu dapat berapa, satu dapat berapa, itu masih mending, ada lauknya. Ada pondok pesantren yang sampai kemudian hanya memakan sayur, nggak ada lauknya. Itulah ujian dalam menuntut ilmu. Kalau hari ini berpisah, ada kesedihan yang luar biasa. Saya ingat dengan orang tua saya, itu yang menjadi penyemangat kita buat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus sabar. Belajar kepada sahabat Nabi SAW. Ada yang tahu siapa nama asli sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Yang tahu nama aslinya, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya umroh, tapi berangkat sendiri ya. Ustadz doakan yang mudah-mudahan tahu dengan jawaban ini bisa berangkat ke tanah suci Mekah setiap tahun. Tapi jawab dulu pertanyaannya. Siapa nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Siapa? Ya, itu benar jawabannya. Mudah-mudahan naik haji tiap tahun. Siapa nama asli sahabat Abu Hurairah? Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Sahabat Abu Hurairah ini
Menuntut ilmu itu berjuang. Dalam salah satu riwayat dikatakan masuk Islam tahun 7 Hijriah, datang dan kemudian belajar menuntut ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gampang. Kita kalau datang ke suatu tempat masuk, yang kita pikirin walaupun niatnya mau menuntut dengan ilmu, saya nanti tinggalnya di mana, saya nanti kamarnya di mana, saya nanti kasurnya yang mana, saya nanti makannya apa. Sahabat Abu Hurairah berjuang dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan 17 bulan saja bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keilmuan yang beliau punya? 5.374 hadis beliau hafalkan hanya dengan tempo 17 bulan. Hari ini kawan-kawan ada yang di pondok pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Banyak keilmuan yang seharusnya kita dapatkan. Namun harus ada ujian di sana. Harus sabar dalam menghadapi ujian. Kalau cuma berpisah dengan orang tua, kalau kemudian kekurangan, aduh, lihat teman-teman pada jajan, saya kok nggak pada jajan. Ada teman-teman yang makan, itu ujian biasa. Bahwa dalam menuntut harus ada perjuangan yang harus kita perjuangkan. Sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman, begitu datang ke kota Madinah, itu nggak mikirin saya mau makan apa, dan mikirin saya kemudian mau asramanya mana, mau tinggal di mana. Yang beliau pikirin, saya sudah terlambat, apa yang harus saya lakukan? Saya harus semangat dalam menuntut ilmu. Maka beliau tidurnya di masjid bagian belakang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80 orang, disebut dengan Ahlus Suffah. Kenapa beliau bisa mendapatkan keilmuan yang luar biasa? Poin pertama yang mudah-mudahan bisa diamalkan. Mau kawan-kawan hanya 17 bulan bisa hafal 5.374 hadis? Mau apa enggak? Biar hafalannya kuat. Hal pertama adalah satu, dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ada beberapa hal yang harus dijaga. Apa yang pertama? Semangat dalam menuntut ilmu. Kalau belajarnya malas-malasan, kalau belajarnya kadang baca, kadang nggak baca, bagaimana ilmu itu bisa cepat masuk ke dalam kehidupan kita? Kalau orang-orang dulu 7 tahun ada yang hafal Quran. Kalau orang dulu bahkan zaman sekarang 5 tahun ada yang hafal Quran. Pertanyaannya di umur kita sekarang, kita sudah bisa apa? Kalian akan pulang ke masyarakat, santriwati akan kembali kepada keluarganya. Orang gak bakal tanya berapa tahun. Dan pertanyaan paling pentingnya adalah apa kemanfaatan yang bisa kita berikan buat orang lain. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Di dunia kita akan ditanya oleh keluarga dan lingkungan kita. Di akhirat kita akan ditanya. Maka menuntut ilmu di sana ada cobaannya. Dalam menjalani kehidupan itu ada ujiannya. Hal yang pertama, setiap ujian pasti ada akhirnya. Maka kalau teman-teman hari ini semua diuji, kekurangan harta, diuji, ada nggak yang sekolah, masya Allah ya? Ini baru-baru ini ada santri sekolah, masuk pondok pesantren. Begitu masuk pondok pesantren, baru 1 tahun, belum sempat 1 tahun. Begitu masuk ke pondok pesantren, masya Allah, orang tuanya meninggal. Inna lillahi wa inna. Dan mau pulang ke rumah dan bisa. Kalau kemudian bisa melihat wajah terakhir orang tua, bisa membayangkan, akan menjadi penyemangat. Tapi mau pulang nggak bisa, ongkosnya nggak ada. Terjadi ya 2 tahunan. Setahun kemudian, beberapa minggu yang lalu, ibunya meninggal. Mau pulang juga nggak bisa. Tapi apakah itu bisa menjadi hal yang membuat dirinya sedih? Itu pasti. Tapi menjadi penyemangat dalam menuntut ilmu. Beberapa hari kemudian, santri ini alhamdulillah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bisa menyelesaikan dengan hafalan Al-Quran. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, menuntut ilmu harus sabar di dalam ujiannya. Yang kedua, pada peristiwa setelah kejadian itu terjadi, maka dihiburlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Isra dan Mi'raj itu dalam bahasa Indonesia itu kan jadi satu, Isra dan Mi'raj. Padahal ayat yang menjelaskan tentang itu dua. Ayat yang menjelaskan tentang itu di dua tempat, dan walaupun kejadiannya satu malam, tapi dia adalah dua kejadian yang berbeda. Ada yang namanya Isra, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, hanya dengan tempo di malam itu. Dan di malam itu pula dalam surah An-Najm beliau dimi'rajkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Jadi begini, ada beberapa kejadian-kejadian unik pada saat kemudian beliau peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Nanti kalau mau baca sejarahnya itu, dari kota Mekah menuju kota Palestina, ada satu yang menurut saya itu menarik. Apa itu? Ketika menaiki dengan kendaraan buruk. Sering dengar ya kata-katanya apa? Buruk. Buruk itu terambil dari asal kata al-barku. Dalam juz 1 kemudian dikatakan yakadul barku. Barku itu diartikan dengan kilat, menunjukkan bahwa kendaraan ini, Nabi dalam hadis mengatakan utitu bidabbah, saya didatangkan dengan dabbah, hewan berkaki 4 yang punya kecepatan yang luar biasa, yang dinamakan itu dengan buraq. Dengan perjalanan yang luar biasa dan enak luar biasa seperti itu. Ini istilahnya kendaraannya VVIP lah. Lagi enak-enak jalan, ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka tiba-tiba kata malaikat Jibril, dan sering itu kejadian, bukan sekali dua kali, di malam itu malaikat Jibril sering mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inzil, turun, wasolli huna, dan laksanakan sholat di sini. Bisa dipahami dengan berdoa, bisa dipahami dengan melaksanakan dengan sholat sebelum peristiwa dengan sholat yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun wasolli huna, dan sholat di sini. Kalau kita itu dalam satu perjalanan, nih ibarat katanya, kawan-kawan kita studi banding semuanya santri dan santriwati ke Bontang. Tiba-tiba di tengah jalan tuh di Bukit Soeharto, Ustadz tiba-tiba mengatakan, ini tengah malam, jam 3 malam, gak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba Ustadz yang mimpin kemudian mengatakan, ayo semua bangun. Kita kan kaget tuh, bangun. Begitu bangun, kenapa Ustadz? Inzil, turun. Begitu lihat keluar, kok nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa di sini. Tapi kita semua tuh disuruh turun. Begitu turun, ayo sholat di sini. Kalau ada masjidnya, nggak masalah. Banyak riwayat menyebutkan beberapa kali beliau disuruh turun. Pertama beliau diantaranya turun di sini. Dan menarik bagi saya adalah sampai kemudian beliau turun melaksanakan dengan perintah yang diperintahkan oleh malaikat Jibril. Tidak sekalipun kemudian Nabi mengatakan kenapa, bagaimana, ngapain. Bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu menggambarkan tentang kita, bagaimana perilaku seorang murid terhadap gurunya, bagaimana akhlak seorang murid terhadap gurunya. Ada waktu di mana kita harus bertanya, ada tempat kita juga harus bertanya. Tapi hal yang harus kita pahami bersama, ilmu itu bisa didapatin dari mana saja. Kawan-kawan bisa dapat ilmu itu di sini, di Pondok Pesantren Asy-Syifa yang kita cintai. Kawan-kawan bisa dapat ilmu dari YouTube. Teman-teman bisa baca ilmu, bisa mencari dengan ilmu dengan membaca buku sendiri. Tapi satu yang tidak akan bisa kita dapatkan kecuali harus hormati guru kita, harus akhlak yang kita punya dengan guru-guru kita, ada adab yang kita jaga dengan guru-guru kita. Apa itu? Dari ini, al-ilmu tahsuluna min kulli syai'. Kawan-kawan bisa dapatin ilmu dari mana saja. Tapi berkah ilmu, apa berkah ilmu?
diberikan kemudahan dalam memahami. Ketika balik kembali ke masyarakat, bermanfaat ilmunya buat dia dan orang lain, bermanfaat buat dirinya di dunia dan di akhirat. Bahagia orang tuanya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena keberkahan dari ilmu yang dipunya oleh anaknya di dunia. Hanya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, seorang anak di dunia mampu mengucapkan betapa banyak bahagia kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua di dalam kuburnya. Bagaimana dengan keilmuan? Itulah berkah dari suatu ilmu. Tapi bagaimana bisa didapatkan berkah ilmu tersebut? Belajar kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adab yang harus dijaga, akhlak yang harus dijaga. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu anhu. Itu Nabi pernah tanya, ini kita kan bersyukur nih, masjid alhamdulillah bersih masjid kita. Dulu Nabi kalau sujud itu banyak riwayat menyebutkan ketika bangun dari sujudnya itu pasir-pasir menempel di dahi beliau. Artinya ketika Nabi mau majelis taklim, mau mengajarkan dengan taklim, itu mungkin ada yang kotor sebelah sana, ada yang kotor sebelah sana. Maka Nabi pernah tanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man bassata rida'ah. Kata Nabi, saya mau duduk. Adab dan akhlak dengan guru kita. Kata Nabi, man bassata rida'ah, saya mau duduk. Siapa yang mau menghamparkan ridahnya? Apa itu ridah? Jadi kalau sorban itu diputar di kepala, itu dalam bahasa Arab disebut dengan imamah. Kalau sering kita lihat yang khutbah kemudian dibikin seperti ini, itu dalam bahasa Arab disebut dengan toilasan, pakai to. Kalau yang dipakai sama teman-teman, mudah-mudahan sekolahnya ke luar negeri, S1-nya nanti habis ini ya. Yang pakai sorban-sorban ini, mana nih yang pakai sorban? Semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kalau kemudian sorbannya itu ditaruh di samping seperti ini, itu bisa disebut dengan rida. Nabi tanya, Nabi mau duduk. Apa kata Nabi? Man bassata rida'ah. Siapa yang mau menghamparkan ridanya? Nabi mau duduk. Akhlak dan adab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga ada seorang sahabat yang langsung menghamparkan ridanya. Adab dengan akhlak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang murid kepada gurunya. Maka kemudian didoakan oleh gurunya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Siapa itu? Sahabat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani yang mampu menghafalkan hadis dalam tempo yang sangat singkat. Sahabat Abu Hurairah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, teman-teman, ada yang kelas 3 kuliah, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Banyak keilmuan yang sudah kita dapatkan. Belajar kita itu dari TK, dari SD, sanawiyah, aliyah sampai sekarang, dan nanti S1, ada S2 sampai S3. Hal yang paling penting dari itu semua adalah berpuluh-puluh tahun kita belajar bagaimanakah keberkahan ilmu itu bisa ada di dalam diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Apa yang pertama harus diperhatikan? Jaga adab dan akhlak kita kepada murid kita. Walaupun teman-teman sudah lulus, keluar dari sini, ada yang S1-nya ke Mesir. Yang mau S1 ke Mesir, angkat tangan. Mudah-mudahan lancar untuk bisa berangkat ke sana. Yang mau S1 ke Madinah, angkat tangan. Oh, banyak ya. Mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa berangkat ke sana. Yang setelah lulus pondok pesantren mau menikah, angkat tangan. Ini salah tanya Ustaz ya. Yang jelas menuntut ilmu dulu. Perbanyak modal kita, perbanyak keilmuan kita. Nah, walau nanti sudah belajar ke Madinah, sudah belajar ke Mesir, sudah belajar ke Yaman,
Ada nanti yang S2-nya nyambung. Habis itu sudah begitu S2 nyambung ke S3. Di belakang doa yang luar biasa, dia makan itu mentah-mentah, tapi walaupun muntah, walaupun gak kuat, terus saja dia makan. Maka kemudian ditanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istri yang salehah di rumah dengan yang halal, namun kemudian tetap melakukan dengan perbuatan zina. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu ujiannya banyak. Dari sekian banyak ujian, Allah bukan mengatakan dalam Al-Quran jangan kerjakan zina, bukan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Budi pernah mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, maksiat itu jenisnya banyak, dosa besar itu banyak. Membunuh itu dosa besar, merampok hingga kemudian korbannya meninggal itu dosa besar, mencuri itu dosa besar. Tapi kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Budi, dari sekian banyak dosa besar, ada satu maksiat yang kita jangan pernah merasa aman. Bahkan seorang santri sekalipun, bahkan seorang penuntut ilmu sekalipun. Kenapa? Karena setiap orang berpotensi untuk melakukan dengan perbuatan ini, mendekati dengan perbuatan ini. Apa itu? Adalah zina. Kalau kemudian ada yang WA, kalau kemudian ada yang tanya, pacarnya sudah berapa? Kalau kemudian ditanya, mantannya sudah berapa? Ada yang dengan bangga kemudian mengatakan, pacar saya ada di sana, mantan saya ada di sana. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan yang keji, bukan saja buruk, bahkan dikatakan sebagai perbuatan yang keji. Maka jangan pernah merasa aman dengan perbuatan ini. Salah satu cobaan kawan-kawan ketika menuntut ilmu, ini kan santri pada ganteng-ganteng semua. Begitu keluar, kadang tidak ingin menggoda orang lain, tapi digoda oleh orang lain. Coba Dr. Haji Saiful MH Hafidahullah Ta'ala, orangnya hafal Quran, doktor, dosen di UIN Sami Samarinda. Amin ya, mudah-mudahan. Umur 27 tahun sudah mendapatkan dengan doktor. Tiba-tiba banyak WA yang masuk, banyak telepon yang masuk. Godaannya itu luar biasa, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Apa orang yang begitu luar biasa? Orang yang hari ini meninggalkan perbuatan yang buruk seperti zina, tapi karena peluangnya nggak ada, tidak ada apa-apanya kepada orang yang dihadapannya dihadapkan kesempatan melakukan itu. Santri dijebak masuk ke dalam hotel, cuma berdua di dalam hotel. Tiba-tiba kemudian mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maka kemudian air mata yang mengalir, rasa takut yang luar biasa. Padahal gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Kenapa? Keilmuan yang berkah dalam kehidupannya, keimanan yang kuat dalam kehidupannya. Ketahuilah santri dan santriwati yang dirahmati Allah, kalian sekarang diuji dengan ujian yang mungkin kekurangan, uang jajan kurang. Tapi setelah lulus dari pondok pesantren yang kita cintai,
akan ada ujian yang begitu besar di hadapan kehidupan kita. Ujian yang seharusnya kita sabar, ujian-ujian yang seperti tadi, dan setiap ujian itu haruslah didasari pertolongan dari Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Isra dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Apa oleh-oleh terbesar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah sholat. Hari ini teman-teman, kita diberikan dengan kenikmatan yang luar biasa. Apa itu kenikmatan? Oleh-oleh terbesar yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Zakat disampaikan dengan wahyu, puasa disampaikan dengan wahyu, tapi kewajiban sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Ketika itu disampaikan kepada kita, hari ini teman-teman di pondok pesantren jam 4 disuruh bangun, maka di rumah juga harus seperti itu. Kalau di tempat kita, alhamdulillah di masjid, sholat 5 waktu bisa terjaga. Ketika teman-teman balik ke rumah, sudah lulus dari pondok pesantren yang kita cintai ini tetap harus kita istiqomahkan. Kalau di sini bisa tepat waktu, di rumah jangan sampai mengatakan nanti. Coba, ini siapa namanya? Siapa namanya deh? Siapa? Adi. Adi ya? Oh, baik. Adi ini subhanallah, mudah-mudahan menjadi orang yang hafal Quran. Amin. Jadi Ade ya, benar ya? Beliau lulus di pondok pesantren, sholat terjaga, duha terjaga, Al-Quran terjaga, Rawatib terjaga. Begitu keluar lewat pintu pagar ini, orang tahunya adalah kita santri dan santriwati pondok pesantren Asy-Syifa. Naik kita ke dalam taksi, naik kita angkot, yang orang lihat bukan siapa kita, tapi kita adalah santri dari pondok pesantren. Maka orang akan lihat, tidak peduli siapa kita, orang akan lihat akhlaknya kita, orang akan lihat ibadah kita. Sampai kapanpun tidak akan pernah lepas nama kita santri dan santriwati pondok pesantren Asy-Syifa. Begitu sampai ke rumah, orang tua akan lihat di pondok pesantren sholatnya alhamdulillah 5 waktu terjaga. Tapi begitu sampai ke rumah, sholatnya dijaga apa enggak? Lulus dari pondok pesantren, dapat pekerjaan yang mapan, orang tidak akan pernah melepas nama kita. Direktur, anak buahnya banyak, gajinya besar. Begitu dibaca dengan riwayat hidupnya, pernah menjadi santri, lulus di pondok pesantren Asy-Syifa yang kita cintai. Sampai kapanpun nama itu tidak akan pernah lepas di kita. Maka orang akan lihat, bos kita ini lulusan pondok. Ketika dia kerja, kita lihat gimana sholatnya, sibuk, rapat, pekerjaan yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dikumandangkan. Maka menjadi pertanyaan bagi anak buahnya, apa yang dilakukan oleh bos kita? Ada yang subhanallah, belum azan dikumandangkan 15 menit, 10 menit rapat break. Lah, ini lagi penting Pak, sepenting-pentingnya yang kita bahas. Tapi ada yang lebih penting, kita dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mendahulukan dalam urusan kita. Kita kedepankan Allah dalam setiap permasalahan yang kita punya dengan melaksanakan sholat di awal waktu, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Itu yang akan dilihat oleh orang ke kita. Tapi kalau ternyata begitu lulus, belum punya apa-apa, begitu sampai ke rumah, orang tua lihat, as-sholatu khairum minan naum. Nah, ayo bangun, nanti dulu mah, nanti dulu. Nunggu apa? Nunggu qomat. Begitu qomat baru kemudian ke masjid.
Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bangun, bukannya di pondok sudah bangun. Sampai ke rumah, apa yang terjadi? Mama, papa duluan aja pergi ke masjid. Insya Allah nanti begitu papa mama salam, papa salam, ananda sudah ada di belakang. Pokoknya kalau sudah assalamualaikum ada di belakang. Maka orang tuanya pergi ke masjid. Begitu sampai ke masjid, orang tua tuh nggak khusyuk sholatnya. Yang dipikirin, anak saya udah sholat apa belum? Anak saya akan membawa kebahagiaan buat saya di dunia dan di akhirat apa enggak? Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, anaknya nggak ada. Sampai ke rumah dilihat anaknya masih tidur. Tadi katanya habis salam ada di belakang. Iya mah, ada di belakang rumah, belakang kamar, masih tidur. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ilmu ini akan berkah. Apa yang teman-teman punya saat ini akan menjadi berkah, kemanfaatan. Syaratnya adalah selain akhlak yang kita jaga kepada guru-guru kita, jangan pernah bertakwa hanya di hadapan manusia. Tapi bertakwalah dalam kesendirian. Taatlah kepada Allah bukan karena pandangan orang, tapi bertakwa dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, bukan karena bagaimana penilaian orang lain kepada kita semua. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar harapan yang disematkan kepada santri dan santriwati semua, bahwa teman-teman banyak waktu yang sudah dilewati dalam menuntut ilmu. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua santri dan santriwati di pondok pesantren yang kita cintai semuanya hafal Al-Quran. Itu yang paling nyaring aminnya, paling cepat hafalnya. Dia amin yang pertama, amin yang kedua terlambat sudah itu. Mudah-mudahan setelah ini bisa melanjutkan dengan jenjang yang lebih tinggi. Yang mau ke Mesir silakan, Yaman silakan, yang mau ke Madinah silakan. Satu yang dipesankan, apa itu? Carilah ilmu setinggi mungkin. Dengan berkah Isra dan Mi'raj, peristiwa kita ambil intisarinya, hikmah yang kita dapatkan, bagaimana bentuk pembelajaran. Satu, semangatlah dalam menuntut ilmu. Akan selalu ada ujian di sana. Jaga adab akhlak takdim kepada orang yang pernah berjasa dalam ruhaniyah keilmuan kita. Dan yang terakhir, ilmu akan menjadi bermanfaat. Langkah awalnya adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Banyak kata yang mungkin salah di sana, banyak kata yang mungkin menyinggung. Maka jika ada kesalahan dan kekhilafan, dengan kebesaran hati saya memohon maaf. Mudah-mudahan dengan antum-antum memaafkan kesalahan saya, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada suatu kebenaran yang disampaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.